Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan latihan soal tentang asam dan basa. Oke, yang pertama kalian harus masih ingat lagi teori asam basa menurut Arrhenius, Rosset-Lowry, sama Lewis. Gimana Arrhenius dulu? Arrhenius mengatakan bahwa asam itu adalah ketika dilarutkan dalam air menghasilkan H+. Kalau basa menghasilkan OH-. Itu Arrhenius. Kalau Rosset-Lowry, asam itu adalah donor proton atau H+. Basa itu kebalikannya adalah aseptor proton, penerima proton. Plus. Lewis kebalikannya jadi asam itu adalah aseptor elektron. Basa itu adalah donor elektron. Oke, mari kita lihat soal nomor 1. Ini kita kerjakan yang kiri aja ya. Yang mana nanti buat kalian mengerjakan sendiri. Oke, nomor 1. Tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Berikan setiap penjelasannya. Menurut Brochet-Lowry, NH3 merupakan basa konjugasi. Oke, yang paling umum dikerjakan itu biasanya Brochet-Lowry. Kita cek asam itu donor proton. Apa maksudnya? Langkah pertama kalian cari dulu yang namanya mirip. Let's say aku nemu NH4 plus sama NH3. Nah, sekarang NH4 plus biar jadi NH3, dia menerima H atau memberikan H? Memberikan ya, karena dari yang awalnya NH4 ada 4 biji, dia jadi 3. Berarti dia memberikan H. Berarti NH4 ini dia donor H+, yang membuktikan bahwa dirinya adalah asam. Pasangannya adalah basa konjugasinya. Pasangan itu yang namanya mirip tadi. Otomatis ketika ini asam, mau nggak mau H2O-nya harus basa. Otomatis H3O plus adalah asam konjugasinya. Oke ya. Maka yang A, menurut Brochet-Lowry, NH3 merupakan basa konjugasi. Betul. Kenapa? Kenapa basa konjugasi? Alasannya apa berarti? Kalau NH4 plus tadi, asam karena dia donor proton, sehingga menjadi NH3. Jadi karena NH4 plus melepas proton atau memberikan protonnya, maka NH3 merupakan basa konjugasinya. Gitu alasannya. Oke, yang C dulu, Brochet-Lowry lagi. H2O merupakan basa menurut Brochet-Lowry. Betul apa salah? Betul ya, tadi B. Kenapa B? Karena dia berarti aseptor proton, menerima plus. Oke. Oke, sekarang yang B. Menurut Lewis, NH4 plus adalah basa. Oke, kalau Lewis yang kalian lihat itu muatannya, pangkatnya ini. Kalian lihat NH4 plus pasangannya adalah NH3. Dari yang awalnya plus, dia menjadi netral. Maka plus biar jadi netral harus mendapat apa? Harus mendapat elektron yang muatannya negatif kan. Berarti NH4 plus ini adalah penerima elektron. Oke. Biar dia netral, biar dia plus jadi nol, maka dia harus menerima elektron. Maka dari itu ini menurut Lewis adalah asam. NH4 plusnya. Maka mau nggak mau H2O, kalau mau kita analisis, H2O yang awalnya nggak ada pangkatnya, tiba-tiba jadi plus. Maka dia harus melepas elektron, biar muatannya jadi positif. Ya kan? Maka dia harus mendonorkan elektron. Jadi menurut Lewis, ini adalah basa Lewis. Maka pernyataan yang B, menurut Lewis, NH4 plus adalah basa. Adalah pernyataan yang salah. Karena NH4 plus itu justru menerima elektron. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kalian harus gambar garis bilangan ya. Let's say kita mau larutan X dulu. Langsung gambar aja garis bilangan.
Bromtimol biru 6,0 sampai 7,6. Warnanya kuning ke biru. Larutan X warnanya kuning. Kuning itu di sebelah kiri. Berarti kita ambil angka ke kiri. 6 ke kiri. Oke, jadi BTB itu 6,0 ke kiri. Kemudian larutan X tidak berwarna itu di sebelah kiri. 8,3 berarti 8,3 ke kiri. Kemudian larutan X berwarna kuning, kuning di sebelah kanan, 4,4, berarti 4,4 ke kanan. Nah, kalian cari perpotongan yang paling banyak ini. Maka pH-nya adalah 4,4 sampai 6. 4,4, kalian mau nulis modelnya kayak gini boleh. Atau mau nulis seperti matematika boleh. Sama saja. Oke, maka larutan Y nanti kalian coba sendiri ya. Kemudian yang nomor 3A. Ketahui NH4OH. Jadi kita punya molaritas di sini. Ini basa lemah, hafalan ya, jangan lupa. Derajat ionisasi. Ketika ada derajat ionisasi, maka kita langsung rumusnya ya. Jadi itu basa lemah, berarti OH- kan harusnya akar Kb kali M kali val gitu kan. Tapi ketika ada derajat ionisasi atau alfa, kita langsung rumusnya ya. Jadi alfa kali M. Oke, ketika ada derajat ionisasi, rumusnya jadi kayak gini. Baik asam maupun basa. Maka alfanya 0,01, M-nya 0,016. Kita ubah notasi ilmiah, 10-2. Yang ini 1,6 kali 10-2. 1, 2. Maka 1,6 10-4. Ingat, OH- ke POH dulu. Berarti POH-nya 4 min log 1,6. pH-nya 14 min POH, berarti 10 plus log 1,6. Kemudian ceritanya, dia ditetesin dengan PP. PP itu gimana tadi? Lihat di tabel ini. PP itu 8,30 tidak berwarna, 10 ke atas dia merah. Ini pH-nya jelas 10 ke atas, 10 ditambah sekian. Berarti pasti jadi merah. Oke, saya. Kemudian 3B. 3B kurang lebih sama. Suatu asam lemah memiliki Ka segitu, M-nya segitu. Asam lemah rumusnya adalah H plus akar Ka kali M kali valensi. Ka 10 min 5, M-nya 0,09, berarti 9 10 min 2, kali valensinya 1. Hanya cuma 1. Maka ini 9 10 min 7, diakarkan, 9 keluar jadi 3, pangkat ini dibagi 2. Maka pH-nya adalah 3,5 min log 3. Pertanyaannya, kalau ditetesi bromtimol biru jadi apa? Bromtimol biru, 6 kecil, lebih kecil dari 6 itu warnanya kuning. Oke, berarti jadinya kuning gitu ya. Oke, kemudian nomor 4. Oke. Suatu asam lemah Ha memiliki pH yang sama dengan H2SO4 0,002 molar. Maka pH dari Ha itu sama dengan pH dari H2SO4. Oh ya udah kita cari dulu aja pH-nya H2SO4 berapa. H2SO4 adalah asam kuat. Ada di 7 list asam kuat. Rumusnya adalah M kali A. M-nya adalah 0,002 which is 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan valensinya hanya ada 2 biji. Maka 2.
sama dengan 4 kali 10 min 3, maka pH-nya adalah 3 min log 4. Maka kita tahu bahwa pH-nya Ha itu adalah 3 min log 4. Pertanyaannya adalah molaritas asam lemah. Asam lemah Ha. Molaritas. Berarti kita rumus pH-nya asam lemah H plus akar Ka kali M kali valensi. Maka kalau kita tahu pH-nya asam lemah, maka kita tahu H plusnya. Maka kalau pH-nya segini, H plusnya berapa? Tinggal dibalik aja pola pikirnya, berarti 4 kali 10 min 3, itu H plusnya. Akar Ka-nya ada 8, 10 min 4 kali M, ditanyakan valensinya 1, karena hanya 1. Kita mau cari M, M-nya masih di dalam akar, maka kita kuadratkan kedua ruas, biar akarnya hilang. Berarti 16 kali 10 min 6, pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikalikan. Yang ini akarnya hilang, kali M. Maka M-nya, itu pindah ruas, 16 10 min 6 dibagi 8 10 min 4. Berarti 2 kali 10 min 2. Selesai. Molaritasnya udah dapat. Terus kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5. Suatu larutan P, pH-nya itu 2 min log 4. Q, pH-nya 4 min log 2. Mana yang lebih asam? Jelas ya. Log-logan ini biasanya nilainya di bawah 1. Jadi 2 dikurangi sekian masih 1, sekian. 4 dikurangi sekian masih 3, sekian. Maka jelas P lebih asam dari Q. Oke. Terus bagaimana perbandingan keasamannya? Kita harus bandingkan H plusnya. Maka H plusnya P berapa? Dibalik berarti 4 kali 10 pangkat min 2. H plusnya Q 2 kali 10 min 4. Jangan balik-balik. Karena perbandingan kita bandingkan. Berarti coret set 2 kali 10 pangkat 2 ya. Itu naik. Ini min 2 dikurangi min 4 jadi pangkat 2 per 1. Berarti 200 per 1. Ini adalah H plusnya P per H plusnya Q. Maka perbandingan keasamannya adalah 200 banding 1. Oke. Jadi P lebih asam 200 kali daripada Q. Oke, lanjut nomor 6. Oke, pertanyaannya tentukan massa HCl pada larutan 2 liter larutan HCl yang memiliki pH segitu. Oke. Berarti kita tahunya pH nih. Ditanyakan massa. pH-nya 2 min log 2. Pertanyaannya G. Massanya berapa? Karena kita tahu pH ya udah kita jalan aja pH-nya. Apa rumusnya pH? H plus ini karena HCl asam kuat M kali A. Kemudian H plusnya berarti berapa? Dari 2 min log 2 kamu ubah jadi H plus 2 kali 10 pangkat min 2. Molaritasnya nggak ada. A-nya HCl itu 1 valensinya. Maka M-nya kita tahu 2 kali 10 min 2. Masih belum ketemu G. Kita jabarkan lagi berarti. M itu rumusnya adalah N per V. Maka M itu 2 kali 10 min 2 sama dengan N per volume. Volumenya 2 liter. Kalikan silang, maka N sama dengan 4 kali 10 min 2. Masih belum ketemu massa, dikit lagi. N itu G per MR. Nah, N-nya 4 kali 10 min 2 per G. MR sekarang. MR-nya HCl berapa?
HCl berarti MR-nya H itu 1, Cl itu 35,5. Berarti MR-nya adalah 36,5. Kalikan silang ya. 36,5 kali 4 itu adalah 146. Oke, kalikan 10 min 2, berarti tinggal 1,46 gram masanya. Bisa? Jadi pelan-pelan ya, diteladenin. Oke, terus nomor 6B. Bila 25 mili CH3COH berarti asam lemah, Ka-nya tak kasih tahu, 10 min 5, oke. Dicampurkan dengan air hingga volumenya 200. Kalau dicampurkan dengan air itu kita masukkan ke rumus pengenceran. M1V1 sama dengan M2 kali V2. Oke. Pertanyaannya apa? Tentukan pH setelah dicampur. Oh, setelah dicampur ya, bukan yang awal ya. Jadi jangan langsung dihitung pH-nya, dicampurkan dulu. M1 0,05, V1 20, M2 nggak tahu, V2-nya ada hingga 200, berarti volumenya 200. Nah, ini dihitung, ini dikalikan 0,05 kali 20 itu 1, 5 per 100 ya, sama dengan M2 kali 200. Maka M2 sama dengan 200-nya pindah, seper 200. Which is kita buat angkanya biar ya udah gitu aja dulu. Kita mau cari pH. Ini M yang baru. Kita cari pH. Larutnya apa? Tetap 3COH karena cuma dicampur air. Maka asam lemah. H plus akar Ka kali M kali valensi. Maka Ka-nya 10 min 5, molaritasnya 1/200, kali valensinya 1, CH3COH. Nah ini kalau kesulitan ngitung, 1/200 ini kamu convert dulu. Kamu ubah 1/200 kalikan 5 atas bawah. Berarti 5 per 1000. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Maka 10 min 5 kali 5 kali 10 min 3. Berarti 5 kali 10 min 8. Akar 10 min 8 bisa keluar. Akar 5 nggak bisa keluar. Maka pH-nya 4 min log akar 5. Nah, selesai. Oke. Terus yang 6C itu pH campuran. Apa yang dicampurkan? Asam dengan asam. Oke. Berarti ya asam ya. Kalau basa tinggal rumusnya kamu ganti OH. Kalau asam sama basa nggak akan keluar. Berarti ini H plus 1 kali V1 ditambah H plus 2 kali V2 per V1 plus V2. Kalau basa tinggal diganti OH semua. Oke. H plus zat pertama. H plus. pH campuran ini HF, pH-nya 2. Berarti H plusnya 10 min 2. Volumenya 250 mili. Larutan kedua, CH3COH, pH-nya 2 min log 8. Berarti H plusnya 8 kali 10 min 2. V2-nya 250. Per di total volumenya jadi 500. Maka dikalikan, dibuat koma aja biar gampang. Ini kalau dikalikan 2,5 kali 8. 20, 500, which is 22,5 per 500. Sama, biar gampang buat notasi ilmiahnya, jadikan 1000. Jadi kali 2 kali 2, 45 per 1000, which is 45 kali 10 min 3, notasi ilmiah 4,5 kali 10 min 2. Maka pH-nya 2 min log 4,5. Selesai. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung dihubungin. Nanti kode yang kanan bisa dikerjakan ya. Oke, terima kasih.